آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang sama kita muliakan Bapak Jamal Sahibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya. Mulia nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam. Kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, lapangan waktu hingga kita dapat berhadir di rumah Sahibul Bait ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasaihul Ibad. Nasihat untuk hamba. Kitab ini berisikan sabda Nabi Muhammad SAW, berisikan perkataan sahabat, perkataan tabi'ut tabi'in, perkataan wali-wali Allah, perkataan orang-orang soleh yang kita ambil manfaat nasihat-nasihat dari beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ah. Maqalah nasihat yang keempat. An Abi Bakar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Az-zulumatu khamsun. Bermula kegelapan itu ada 5. Bermula kegelapan itu ada 5. Wasuruju, dan lampu-lampu untuk menerangi kegelapan itu khamsun, ada 5 juga. Jadi kata Abu Bakar Siddiq ada 5 kegelapan pun ada juga 5 penerang untuk kegelapan tersebut. Mana yang pertama yang merupakan az-zulumat, yang merupakan kegelapan? Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu merupakan kegelapan. Apa gelap ruangan? Enggak, gelap hati. Kalau udah terlalu cinta dunia, gelap hati. Ya, kalau terlalu cinta dunia, gelap hati. Enggak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalau udah cinta dunia, cinta jabatan, cinta pangkat, ya, apalagi cinta jabatan, cinta pangkat, segala cara upaya dilakukan untuk mendapatkan jabatan pangkat. Ya, bila perlu, nauzubillah min zalik, pakai santet, barang tuh kalah biar dia naik, biar dia sakit-sakitan, dia yang menang. Sudah terlalu cinta dunia. Jadi hubbud dunya zulmatun merupakan kegelapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung perkataan sahabat perkataan Abu Bakar tersebut tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, bermula cinta dunia, ra'su kulli khati'ah, pangkal tiap-tiap kesalahan. Ini gak ada kemampuan, ya, lihat orang punya rumah mewah baru, padahal rumahnya udah ada, sederhana. Kalau panas gak kepanasan, kalau dingin gak kedinginan, kalau hujan gak kehujanan. Cuman rasa cinta dunia terlalu tinggi, itu bahaya. Nanti bisa korupsi, mencuri, membunuh.
Nauzubillah min dzalik, untuk mendapatkan rumah baru tadi. Padahal dia nggak ada kemampuan, tapi karena terlalu cinta dunia, dia menghalalkan segala cara. Nauzubillah min dzalik. Jadi cinta dunia itu merupakan pangkal tiap-tiap kesalahan. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa kama, dan sebagaimana, anna habbaha, bahwasanya cinta dunia, ra'su kulli khati'ah, itu pangkal tiap-tiap kesalahan. Jadi kata Imam Ghazali, sebagaimana cinta dunia pangkal pokok tiap-tiap kesalahan, babaghuduha, maka membenci cinta dunia, maksudnya tidak cinta dunia, ya, itu ra'su kulli hasanah, pangkal tiap-tiap kebaikan. Apa nggak boleh punya rumah baru? Boleh. Apa nggak boleh punya ladang banyak? Boleh. Yang nggak boleh itu cinta dunia, terlalu cinta dunia membuat gelap hati. Nggak mau lagi berbuat baik, nggak mau lagi berbuat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dunia, cinta dunia, apalagi dunia udah masuk ke hatinya. Ya, kalau dunia udah masuk ke hati, payahlah. Mau berbuat baik payah. Ya, kenapa? Disimpan dunia di hati. Dunia itu boleh dicari, dikejar, tapi simpan di tangan. Yang pernah saya katakan kan, kalau dunia kita taruh di tangan, kita nggak genggam, bisa dibuka. Kepada yang memerlukan, kasih. Atau ibarat keran itu nyimpan air, yang nggak untuk dirinya sendiri, disalurkan kepada yang memerlukan. Itulah hakikat dunia. Jadi kata Imam Ghazali, bagaimana cinta dunia pangkal tiap-tiap kesalahan, babaghuduha, maka membenci cinta dunia, ra'su kulli hasanah, pangkal tiap-tiap kebaikan. Boleh silahkan cari dunia, tapi jangan membuat hati gelap, nggak bisa lagi berbuat baik, apalagi dunia udah disimpan di hati. Ya, ini nggak boleh. Silahkan kejar dunia, tapi simpan di tangan. Itu dia. Jadi hubbud dunia zulmah, merupakan kegelapan. Apa lampu untuk menerangi kegelapan tadi? Ya. Tadi kan cinta dunia merupakan kegelapan. Penerangnya apa? Nah, wasiraju, dan lampu untuk meneranginya, yang kegelapan tadi, cinta dunia tadi, at-taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa definisi takwa? Yang sederhananya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtisalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah, ya, kerjakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Jadi untuk menerangi gelapnya cinta dunia, penerangnya, lampunya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, cinta dunia merupakan kegelapan. Penerangnya supaya nggak gelap hati, ya, at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wazambu zulmatun, dosa itu merupakan kegelapan. Gelap di hati maksudnya, ya. Wazambu zulmatun, dan dosa itu merupakan kegelapan. Wasiraju, dan lampu untuk menerangi kegelapan tadi, at-taubatu, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang hamba berbuat dosa, itu dosa itu bagikan titik hitam di hati, tek, ya. Buat dosa lagi, tek, titik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak hitamnya. Tertutup. Nah, jadi hati ini kayak cermin, kata Imam Ghazali. Nah, kayak kita ngaca, ya, tapinya mereng apa lurus. Nah, pakainya pas apa enggak untuk ngaca.
Jadi kalau hati orang yang masih jernih, masih bersih, dia tahu diri, nggak melanggar larangan-larangan Allah. Tapi kalau udah penuh dosa, banyak titik-titik hitam tadi merupakan dosa tertutup, nggak bisa dicermin. Nama dosa, segala perbuatan larangan Allah dilanggarnya. Jadi apabila seorang hamba berbuat dosa, tertitik satu titik hitam di hati hamba itu, terus berbuat dosa banyak titiknya tutup, dia nggak nampak lagi. Waruya, dan diriwayatkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, iza akhto'a, apabila dia berbuat kesalahan, khati'atan, apabila seorang hamba berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya, nukitat, itu dia, dititikkanlah, ya, fi qalbihi, pada hatinya, nuktatun sauda, titik hitam tadi. Berbuat dosa, titik hitam. Berbuat dosa lagi, titik hitam. Lama-lama hatinya hitam semua, gelap. Wazambu, dan berbuat dosa itu zulmah, kegelapan. Wasirojo, dan lampunya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taubatan nasuha. Taubat betul-betul, jangan taubat cabe. Kemudian taubatnya jangan sampai ruh udah sampai kerongkongan baru tobat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi dosa merupakan kegelapan. Lampunya untuk menerangi kegelapan tersebut, maksudnya supaya sadar dia, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian wal qabru, dan alam kubur, zulmatun, merupakan kegelapan. Kakinya gelap pun kuburan. Wasiraju, dan lampu lahu untuk menerangi alam kubur, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kubur itu gelap, ya Allah ya Rabbi. Jadi untuk meneranginya, ya, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dibiasakanlah ini, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bisa diamalkan satu hari 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dibiasakan ini. Kalau nggak terbiasa payah nanti. Itu kuncinya. Jadi alam kubur itu merupakan zulmah, kegelapan. Wasiraju lahu, dan lampu lahu untuk menerangi alam kubur, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya illallah, melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ibu-ibu ngamalkan, cocok nih ibu-ibu, ya, waktunya senggang di rumah, sholat duha, suaminya aktivitas kerja, cari nafkah, istrinya mendoakan sholat duha, supaya rezeki suaminya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, Bu. Bapak-bapak pun ya juga, bapak yang marah ibu-ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, jangan usah banyak-banyak. Tiap hari supaya menjadi wirid rutin kita. Wirid. Nanti kalau dibilang ulama yang saya katakan itu, orang yang tidak ada wiridannya kerah.
Malam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak ada amal wiridnya dikatakan monyet. Masya Allah, itu kata ulama-ulama. Saya hanya nyampaikan. Bila mungkin tadi gambarnya Pak Alim kan, Pak Alim nyampaikan kebenaran, rupanya nggak terima. Kasus. Ini gambaran. Jadi ngaji ini kita kayak orang berobat, kita luka. Luka itu kan ditaruh apa namanya? Obat apa namanya saya? Betadin kan pedih, tapi itu baik. Jadi kita ngaji ini kayak berobat, kita penuh penyakit, penuh luka. Nah, diobati ngaji supaya penyakitnya baik. Kalau ke dokter kan penyakit yang diobati apa? Penyakit jasmani. Apa sakitnya Pak? Meninggali kepala. Apa sakitnya Pak? Sakit perut. Nah, pilek. Ini ngaji untuk mengobati hati. Ya, untuk mengobati hati. Orang kalau sakit badan sibuk terus ke dokter, mana spesialis biar sembuh. Ya kan? Tapi kalau hatinya sakit, tenang-tenang aja. Nah, jangan gitu. Padahal kalau sakit kepala, taruhlah yang vital lah, sakit apa umpama? Sakit jantung, sakit ginjal, sakit gula. Itulah penyakit itu membawa dia kematian, selesai udah. Ya. Penyakit itulah sebabnya membawa dia maut, kematian, habis. Tapi kalau penyakit hati dibawa sampai mati, dibawa untuk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ria, sombong, sum'ah, apalagi takabur, dibawa sampai mati itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita ngaji ini berobat, ya. Ngobati apa? Ngobati hati yang sakit supaya sehat. Bagaimana tubuh kita sakit berobat ke dokter, ya. Kalau kita ngaji ini supaya hati kita baik, ya, supaya disifati dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mamduhah, yang dipuji menurut agama itu dia. Jadi alam kubur itu merupakan kegelapan, lampunya banyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali Bapak Ibu-ibu. Ya, silakan tekniknya. Karena tergantung kita nih masing-masing. Ada yang enaknya habis isya, ada yang enaknya mau menjelang tidur. Sholat sunat dulu 2 rakaat, ya, baca Al-Qur'an, baca surah Yasin, baca surah As-Sajdah, baca surah Muluk, nah baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha agung, harrama 'alan nar, mengharamkan atas api neraka, tidak dibakar api neraka, man, kepada orang yang qala, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau tadi saya bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, ini la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah 300 kali. Bagaimana? Kita amalkan ini. Ini Bang Said, tadi yang Bang Said bilang, saya dapat dari Pak Alim. Jangan kurang la ilaha illallah sehari semalam 300 kali. Mobil itu terus, Bu. Nah, terima gak apa-apa. La ilaha illallah 300 kali. Ketimbang kita gak tentu-tentu kan, nggak ada manfaatnya zikir kita. Boleh diangsur ya Mali? Boleh, gak apa-apa. Intinya sehari semalam la ilaha illallah 300 kali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. Kemudian bacaan Al-Quran 100 ayat. Udah, itu amalan kita. Tambah lagi sholawat Jibril 1000 kali. Gak apa-apa. Kalau baca Al-Qurannya itu kita pegang Al-Quran atau hafalan itu? Nah, kalau hafal bagus. Nggak hafal kita ngambil wudhu, pegang Quran gak apa-apa. Gak mesti harus hafiz dia. Gak mesti harus hafal Quran. Sekarang kayak kita surah pendek. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pentingnya 100 ayat kok dijumlahkan.
100 ayat. Makanya tadi saya bilang surah Yasin 83 ayat itu. Tambah lagi surah As-Sajdah, tambah lagi surah Muluk, udah lebih 100. Kalau bisa jadi amalan kita. Sebelum tidur baca surah Yasin, baca surah As-Sajdah, baca surah Muluk supaya menjadi wiridan kita. Ini kalau orang gini, kalau orang terbiasa ngantuk kayak manapun, capek kayak manapun, dia nggak bisa tidur ini. Harus diamalkan dulu wiridannya. Nah, kalau memang kelewatan, capek kali nggak bisa, mungkin di siang banyak kegiatan, nggak apa-apa, tapi diganti nggak apa-apa. Bodoh. Jadi amalan wajib jadi. Tidak wajib, sunnah. Nah, amalan sunnah tertinggal boleh dikodok, nggak apa-apa. Udah itu diganti. Jadi mau tidur baca surah Yasin, surah As-Sajdah, surah Muluk, Sapi. Tambah lagi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan disatukan semua, nanti lama, capek, sakit pinggang. Nah, contohnya malam baca surah Yasin, Sajadah Muluk, tutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pagi kita habis zuhur baru zikir La ilaha illallah 300 kali. Selain itu tambah lagi boleh. Kita habis asar sambil ngopi kan, sallallahu alaihi wasallam, teruskan kan. Habis asar ngopi-ngopi, habis ngopi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 1000 kali. Supaya menjadi amalan rutin kita. Tambah lagi sang istri sholat duha, suami aktivitas ibadah kerja cari nafkah, doakan oleh istrinya sholat duha, ya Allah mudahkan rezeki suamiku biar bisa buat rumah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Bisa bakar-bakar lagi. Nggak apa-apa, punya rumah disewakan ya kan. Ada penghasilannya. Kalau nambah satu lagi malah itu apa? Asal orang rumah disewa udah. Supaya maksudnya supaya rumah sewanya banyak. Kan bisa ngutip bulanan kah, tahunan kah, nggak supaya tenang ibadah. Karena biaya tadi cukup. Jangan nanti biaya udah dapat banyak rezeki, lain lagi pikirannya. Jangan, nggak syukur itu. Nambah lagi lah, ditendang lah. Kenapa mualim? Kan capek dia mualim. Kalau capek kan ya Dibantu nggak ada? yang lain bantu. Masya Allah, nggak ya. Bagus tapi. Allah. Masada aja, ada. Itu ya. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama, mengharamkan ala nar, atas api neraka, man, kepada orang yang qol, berkata orang itu, mengucapkan orang itu La ilaha illallah. Saya tambah satu hari satu malam 300 kan. Ia bertagi biha wajhullah, yang dia harapkan, dia tuntut dengan mengucapkan la ilaha illallah itu wajhullah, ridha Allah, jangan untuk yang lain. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dengan harapan mencari ridha Allah, jangan untuk yang lain-lain. Itu harus dilafazkan mualim. Dilapaskan kami hati ya, dilapaskan. La ilaha illallah itu melapas di hati, tidak ada Tuhan yang sebenarnya illallah. Illallah tembakkan ke hati ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya illallah, melainkan Allah. Jadi amal rutin kita. Supaya nanti kita pas meninggal dunia udah terbiasa. Jangan mengharapkan pas meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak dibiasakan, ya. Tapi nggak dibiasakan, nggak bisa. Terus jatuh dia dari kereta, la ilaha illallah. Refleks, terbiasa.
Jangan disambar mobil jatuh ke kampret lah itu. itu kenapa? Udah terbiasa. Tabiatnya malah. Nah, terbiasa nanti pas meninggal pun kampret lah gitu. Jangan. Kenapa? Membiasakan tadi, membiasakan la ilaha illallah menjadi mendarah daging dia. Nah, jadi pas kita menghadap sakaratul maut, itulah yang terbiasa kita, itu nanti yang keluar. La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya mau meninggal dunia, sakaratul maut, mampu mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Apa bisa dibuat-buat di karang-karang? Karena udah terbuka ini kan bocorannya, Pak. Udah ketahuan bocorannya, barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, dakhalal jannah. Nggak bisa dibuat-buat nanti kalau sakit berat, nggak bisa. Itu kebiasaan kita waktu sehat mengamalkannya. Makanya dibiasakan sekurang-kurangnya sehari semalam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesandung kita nggak kata-kata yang tadi keluar la ilaha illallah kayak gini, mesti kesandung. Belum nanti sakaratul maut bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup, atau bagaikan 300 pukulan pedang kesandung, kuku berdarah, refleks la ilaha illallah. Mohon ya. Iya. Macam ada kemarin meninggal di ayam sudah masuk. Ayam udah masuk. Kenapa hobi ayam dia? Bebek itu masuk. Itulah. Karena mencatur. Makanya betul. Makanya hati-hati, kebiasaan kita tuh nanti datang dia waktu meninggal dunia. Biasa malah. Iya. Makanya dibiasakan. Balik. Apa yang dibalik, Pak? Tanggangan. Nggak apa-apa lah, Bang. Kalau untuk ngasih kawan-kawan nggak sedekah. Kalau niatnya nyenangkan kawan-kawan, nggak apa-apa. Jenengan mualif. Takutnya itu mana itu karena kebiasaan itu. Harus dilatih, Mas. Iya, harus dibiasakan. Yang kita mengharapkan bisa datang la ilaha illallah kalau nggak kita biasakan. Makanya dibiasakan 300 kali sehari semalam supaya menjadi darah lagi. Kalau mengikuti amalan Imam Ghazali itu tiap hari Sabtu 1000 kali. La ilaha illallahnya 1000 kali, Bang. Tiap hari Sabtu, Pak. Nanti kalau hari Minggu lain lagi. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. 1000 kali. Kalau hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada hari-hari. Nah, kalau Selasa selawat. Nah, Selasa selawat ya. Kalau Rabu astaghfirullahalazim 1000 kali, tadi Selasa selawat 1000 kali, Rabu minta ampun kita kepada Allah 1000 kali, Kamis tasbih 1000 kali, Jumat ya Allah 1000 kali, la ilaha illallah hari Sabtu 1000 kali. Supaya menjadi darah daging dia. Supaya kalau tiba-tiba datang malaikat maut kan kadang-kadang nggak nyangka, Pak ya, kadang sehat-sehat ya, kadang lagi kerja dia gedegap jatuh macam lah. Jadi harus tadi ditabung betul, dibiasakan supaya menjadi darah daging. Kapan ketika datang sakaratul maut, refleks la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kalau tadi kampret katanya dakhalal masuk juga, dakhalan nar masuk neraka lah. Sandung dia, kampret lah katanya, kakinya berdarah. Nanti terbawa-bawa itu nanti. Kan Bang Said? Iya, harus dibiasakan. Izin Walim. Nah, Tadi apa menjelaskan Walim begitu apa? Di akhir ayat muter la ilaha illallah iya. masuk surga. Apakah menggugurkan dosa-dosa itu Walim atau ikut proses lagi nanti, proses hisab apa gitu? Intinya kalau udah masuk surga, kata Nabi, walaupun dihisab dipermudah, walaupun dijalani umpama timbangan, mizan, hisab, tapi dipermudah oleh Allah, ujungnya surga juga. Ada sisi namanya. Nah, ada sisi, dipermudah lah. Walaupun melewati proses tadi kan,
tapi nggak dipersulit. Kumpul juga di padang mahsyar, kemudian nanti mizan, hisab, sirot, terus terakhir ke Artinya surga. amal-amal tetap ditimbang dulu kan, Tetap ditimbang, cuman ada jaminan stempelnya dakhalal jannah, masuk surga. Nabi yang bilang. kalau maksudnya mana? Kan proses mulai Ah. ke depannya ujung-ujungnya masuk surga. Iya. Apa nggak dicelup dulu ke neraka gitu. Makanya kalau cuci. Memang ke surga itu semua kan muslim itu pasti ke surga kalau yang ngomongin. Nah kondisinya yang bahasa la ilaha illallah itu bebas dari siksa api nerakanya atau memang harus ke nerakanya juga gitu. Karena memang prosesnya itu tetap dijalanin nih. Iya. Nah proses ke neraka juga kan harus Bapak kan iya, dijalanin, betul, gitu. betul Bang. Intinya kan tadi gini, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian dia melalui proses juga. Mama mizan dipermudah oleh Allah. Kemudian hisab dihitung dipermudah oleh Allah. Kemudian sirot anjuran jatuh jadi nggak jatuh dia. Atau jatuh tapi nggak terasa sama dia api neraka. Nggak terasa, yang lain dilempar bakar api neraka, tapi karena ada jaminan la ilaha illallah, ini api neraka nggak sanggup bakarnya, diangkat Allah juga ke surga. Jadi intinya istimewa lah, ya istimewa. Iya, betul. Jadi satu kalimat la ilaha illallah dibandingkan alam dunia ini, langit bumi, kok ditimbang lebih berat lagi la ilaha illallah. Ibaratnya, makanya itu jaminan. Hati-hati kita. Ini kunci sebenarnya, apa namanya, finish. Itulah penentuan. La ilaha illallah. Makanya kalau ada orang sekarat keluarga kita, di kupingnya talkinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah nggak usah pakai Muhammad Rasulullah. Itu aja. Itu malu. Nah, Ada juga ulama yang bilang kalau udah sekar maut, kan nggak semuanya ini yang sekar maut ini makum ada. Kata dia jangan diucapkan la, sempat dia malu baksi ucapan la ilah, begitu dia kan berarti kan tiada Tuhan malu. Jadi kata dia bagusan dibisikkan Allah, 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 Allah. Tapi ada juga ada juga. Rasulullah karena udah di sini tapi sah naik lama. Nggak sampai terucapkan ya. La ilah jadi gini, itu kan ketika sakaratul maut, itu kan saking dahsyatnya ya, bagaikan kambing itu hidup. Dia mengucapkan la, belum sampai ilallah udah meninggal, udah dihitung karena Allah melihat hatinya. Hati di kadang begini mau pernah dengar awak. Ini bunyi. Tapi dalam hati nampak Rasulullah kan punya mujizat Di hatinya. pertama lah keluar suara udah dibilang Rasulullah sah tahu gitu. Karena sambungannya di hati tadi. Makanya Allah memandang hati tadi. Walaupun di mulut baru la ilah, tidak ada Tuhan, tapi di hati saking sakitnya sakaratul maut itu nggak sanggup mengucapkan dia. Ilallah, katanya di hati. Dakhalal jannah, masuk surga. Ini yang ditakutkan ini. Sekelas para wali pun yang ditakutkan ini Pak Jamal. Ketika mau melepaskan ruh, mampukah kita mengucapkan la ilallah atau tidak? Seorang wali Allah besar, takutnya disingkrat, finishnya di sini, penentuan surga atau neraka. Ya Allah, ini penentuannya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini kuat, sahih. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih, kuat. Sebenarnya Allah Ta'ala mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan, dengan harapan dia dengan mengucapkan itu untuk mencari ridho Allah, jangan ridho yang lain. Jangan zikir di rumah la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar dipuji istri, biar dipuji mertua, jangan. Cuman itu dapat pujiannya, nggak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah tak cari. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, ilahi wahai Allah Tuhanku.
Ya, anta maksudi, engkau yang kumaksud ya Allah. Wa ridhoka matlubi, keridhoanmu yang kucari. Ridho Allah dan yang lain. Itu udah dapat ridho Allah, yang kita cari ridho Allah. Nah, orang rumah pun ridho juga itu, senang. Ya. Ini perlu dengan penghayatan tuh malam ini. Iya, penghayatan Jiwa betul. batu, jiwa raga. Iya. Sampai master lah ya. Waruya dan diriwayatkan Anna sallallahu qala bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mukhlishon, ikhlas, dakhala jannah, akan masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha?" Apa itu tanda-tanda orang mengucapkan la ilaha illallah? Tandanya apa? Dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Qala, bersabda Rasul, antahjuzakum ala kulli ma haramallahu alaikum. Antahjuzakum, bahwa engkau mencegah, engkau bisa mencegah, menahan diri, angkul lima, dari tiap-tiap yang haramallahu alaikum, yang Allah haramkan atas kamu. Jadi tanda-tanda seseorang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, dijauhinya. Jangan mengucapkan la ilaha illallah terus rutin, tapi larangan-larangan Allah yang diharamkan Allah dilanggar, nggak bisa. Itu maksudnya. Berarti intinya pengakuan lagi dari malam ya. Iya, pengakuan. Tiada Tuhan selain Allah kan kalimat itu malam. Betul, ya, Jadi pengakuan. pasrah lah segitunya lah. Betul ya. Cuman tandanya orang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, orang itu ya bisa menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tanda orang itu ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Kila dikatakan sab'atun, ada sab'atu asya, ada 8 perkara tunawirul qabro, yang dapat menerangi alam kubur. Itu perlu catat. Jadi kata ulama ada, bukan 8, maaf, 7 perkara, sab'atun 7 ya. Sab'atu asya tunawirul qabro, ada 7 perkara yang dapat menerangi alam kubur. Mana yang pertama? Yang pertama awaluha al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, usolli fardhu subuhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, lillah, karena Allah. Puasa kita, nawaitu shoma ghadin an adai fahri syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Berwudu karena Allah ta'ala. Ngaji datang Pak Jamal lillahi ta'ala. Berbuat baik lillahi ta'ala, lillah. Pokoknya amal-amal baik lillahi ta'ala, karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillah, karena Allah, Tuhan sekalian alam. Udah lillah semua. Tapi kalau misalnya orang di bidang itu, cuman ada hal-hal kecil itu ada juga sih dia gitu. Nanti kan kalau ada itu cara menangkal itu. cara menangkal gini. Kalau kita kan umpama mau baca Quran umpama ini, pas mertua lagi datang, yang biasa pelan, ini dimantap-mantapi lah. Udah bukan karena Allah, tapi karena mertua. Nanti ya amal ibadah apapun ya, selain karena Allah, karena manusia turi ria. Nanti kalau di akhirat Allah bilang kepada orang yang beramal karena ria, itu minta pahalamu kepada orang yang kau ria. Kata ini nggak laku sama aku, kata Allah. Cuman karena kita lawan malunya, kita lawan. Nah, cuman itu kan datang nanti ria. Ria itu
kita bagus-bagus supaya bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Kita berusaha riyadhah, kok karena dia pula, karena Allah, nanti di akhirat nanti nggak laku nih amalku, capek-capek aja. Nah, udah datang lagi, lawan lagi, enggak karena Allah. Udah pertengahan, datang lagi, enggak karena Allah, dilawan di hati nih. Dia tuh kan di hati, orang nggak tahu, harus dilawan, riyadhah latihan. Ke masjid lah, datang itu supaya dipuji, enggak karena Allah. Manusia mau bilang apa kayak terserah, karena Allah. Ya Pak? Urus. Karena Allah. Orang mau bilang apa kayak terserah kayak, penting karena Allah. Cuma lihat tadi kata Bang Iwan, kita beramal, datang itu lawan lagi, enggak karena Allah. Cetus ya mau lihat, sedikit pun ada itu. Iya. Walaupun Di hati ya. Walaupun murid kita indah sholat Cetus. Nah, Betul. tapi kita lawan gitu. Iya. Ada akal sehat Satu kita. ya. Kemudian ulama lain gini, nanti ditimbang mana beratan rianya sama karena Allahnya. Nah, rupanya rianya cuma 25%. Karena Allah 75%, menang itu. Tapi untuk ikhtiarnya kita riyadhah latihan, tolak, datang lagi tolak. Nah, di hati nih, tolak lagi. Itu namanya riyadhah. Tapi kalau udah terbiasa udah enak ya. Jangan supaya aku beramal karena si pola nanti capek. Di akhirat pahalanya nggak ada. Itu datang di hati kita. Jadi ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Pertama, ya, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beramal, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini alam kubur ini, supaya kubur kita terang. Ya, supaya kubur kita terang. Ikhlas beramal ibadah. Kita kan sekarang intinya nunggu Pak Jamal ya. Nunggu masuk apa? Alam kubur, masuk rumah baru. Rumah yang kita tempati sekarang ini rumah majazi, rumah sementara. Kok kita sibuk mempoles, mencantikkan rumah majazi, kita lupa untuk pulang ke rumah yang hakiki, alam kubur. Pokoknya jangan lupa lah, tetap rumah dunia dipoles, tapi jangan lupa kuburan, rumah hakiki tetap dibangun. Bagaimana membangun kuburan? Untuk tempat pulang nanti, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lampunya mana? Ini dia. Ikhlas. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luas surga kan? Nanti rumahnya tanamannya zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rumahnya cantik di surga, halamannya luas, tanamannya banyak. Makin banyak kita zikir di dunia, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, makin banyak tanaman kita nanti di surga. Kenapa? Bakal kita hadapin ini. Di dunia paling tinggi umur manusia berapa Pak Jamal? 63 ya, ikut umur Nabi standar. Sekarang 80, taruhlah paling tinggi 100 tahun. Udah selesai, kita tinggalkan. Untuk ahli waris kita, anak kita, istri kita tinggalkan rumah majazi, rumah sementara. Yang kita hadapi masuk rumah baru, dulu beramal ibadah, ada rumah baru, lampunya terang, karena ikhlas beribadah, pohon-pohonnya banyak, ya Allah. Di dunia kita mati-matian supaya dapat rumah. Konon lagi kita mau pulang ke alam kubur nggak punya rumah, menderita lah. Ya Allah. Jadi ini kita ambil ibarat. Di dunia aja kita siap-siap, kita cantikkan rumah kita. Padahal itu rumah majazi, rumah sementara. Kok kita lupa rumah yang hakiki? Maksudnya biar seimbang, rumah di dunia dihiasi jangan lupa, tapi dibangun juga rumah alam kubur. Bagaimana? Beramal soleh. Di rumah nanti di alam kubur mantap dia. Biar terang, ikhlas beramal ibadah karena Allah, supaya tanaman yang banyak, mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Itu dia. Kalau orang yang berakal sih, kalau orang yang berakal menggunakan akalnya, afala ta'qilun, bahkan enggak berakal,
dunia ini sementara ini akan kita tinggalkan rumah yang sementara ini, rumah majazi. Artinya rumah bukan yang sebenarnya, rumah yang akan kita tinggalkan. Makanya walaupun rumahnya sederhana, ngontrak lah nggak apa-apa, penting bisa ibadah. Kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, dingin nggak kedinginan, penting bisa ibadah. Tapi walaupun dia rumah sederhana, dia tetap membangun rumahnya untuk di kuburan tadi, terus ibadah dia, ibadah. Nggak apa-apa lah. Di dunia rumahku gini nggak apa-apa. Tiang bambu, ya. Apa namanya? Atapnya orang seng, dia daun lipa, nggak apa-apa, penting bisa ibadah. Umur berapa lah? Tapi dia giat beribadah. Kenapa? Tembakannya ke depan. Untuk nanti pulang ke alam kubur rumahnya mantap. Nah, apa-apa. Ya, walaupun di dunia makan kangkung, ibaratnya di sana nanti dapat nikmat. Jangan di dunia makan kangkung, di akhirat kena pentung. Menderita. Tapi yang stabilnya bagaimana yang cocok? Di dunia rumahnya bagus, ya. Nah, nanti pulang ke akhirat, ke alam kubur rumahnya pun bagus, nih mantap nih dua-dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi nggak dapat dua-dua, nggak apa-apa, sabar. Kontrak lah nggak apa-apa. Nah, di ujung nanti pulang ke rahmatullah, meninggal dunia, menempati rumah baru. Masya Allah. Jadi ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Pertama, ikhlas dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah, mumpung orang tua masih ada. Ya cakapnya orang tua kan biasa Pak Jamal ya. Namanya ada tua, sensitif, nggak bisa ngomong, kita udah ngajuk, yes. Ada orang tua, padi-padi kita lah. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mumpung masih hidup, berbuat baik terus. Kalau udah meninggal kita nyesal nanti, aduh. Ya, jangan berkata-kata kasar. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tua uff tu wala tanharhuma. Jangan kau jangan kau bentak keduanya. Jangan mentang sayang sama istri, mamanya dibentak. Karena ada gitu, nggak semua sih, nggak semua suami ya. Dan mentang-mentang sayang kalau sama istri, mamanya pun dibentak. Jangan. Itu keramat hidup tuh orang tua. Keramat hidup, berkat doa orang tua lah kita jadi sukses gini. Berkat doa orang tua, jadi sukses. Jangan main itu keramat hidup tuh. Walaupun dia diam-diam didoakannya kita, ya Allah, sukseskanlah anakku ya Allah, bahagiakan anakku ya Allah. Bangun dia tengah malam, nangis dia, ya Allah, sukseskan anakku ya Allah katanya. Dan yang lain kita sama orang tua. Keramat hidup itu. Kesana kemari kita ya rupanya di rumah ada keramat hidup. Jadi yang dapat menerangi alam kubur, yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga wasalisu silaturahmi, menghubungkan silaturahmi sanak kerabat. Ya, jangan salah pasang kita. Mau tempat jauh-jauh ditempuh puluhan kilometer, ratusan kilometer karena ada pentingan kita datangi. Ini silaturahmi sama saudara sendiri paling dekat gak pernah datang, kita kan bahaya itu. Jadi yang dapat menerangi alam kubur menyambungkan silaturahmi. Itu yang ketiga. Yang keempat, alla yudayya umrohu fil ma'siyah. Jangan dia sia-siakan umurnya dalam berbuat maksiat. Jangan. Kalau disia-siakan dalam berbuat maksiat, kebalikannya menggelapkan alam kubur. Maksiat terus gelap nanti alam kuburnya. Sedangkan mau kita alam kubur itu terang. Yang dapat menerangi alam kubur
supaya kubur kita terang, jangan menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat. Jadi kita ini dikasih hidup, dikasih tubuh sehat, ini bukan jatah gratis begitu saja. Nanti ada pertanggungjawabannya. Umurmu kau habiskan di mana? Kau mengalami masa mudamu kau habiskan di mana? Kau dikasih kaki sehat kau langkahkan kemana? Kau dikasih tangan kau habiskan buat apa? Kau dikasih akal sehat kau gunakan untuk apa? Nanti ditanya, nanti semua ditanya semua. Kita ini, tubuh kita ini pakai apa namanya? Hak pakai, bukan hak mutlak milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia ambil, makanya innalillah. Nah, maka supaya alam kubur kita terang, jangan menyia-nyiakan umur dalam berbuat maksiat. Intinya, gunakanlah umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, mumpung masih muda, puas-puasin untuk ilmu agama, ilmu umum, gak apa-apa. Mumpung masih muda, puas-puasin yang positif. Jangan kata orang gini, kelapa muda kupas-kupasi, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasi, udah tua tinggal bongkoknya. Oh jangan. Tapi kalau puas-puasi positif boleh. Mumpung musim muda, taat kepada Allah, rajin ke masjid supaya dapat naungan Allah nanti. Ya, mumpung musim muda, puas-puasi berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung masih muda, puas menuntut ilmu. Mumpung masih muda, puas-puas bermanfaat, silahkan. Tapi kalau puas-puas yang negatif, tak kemari jumpa kawan yang enggak, itu enggak bagus. Tapi kalau puas-puas dalam arti positif, boleh itu ya. Jadi yang keempat, supaya alam kubur ini terang, jangan menyia-nyiakan umur dalam berbuat maksiat. Kemudian wal khamis, yang kelima, alla yatba'a hawahu. Jangan dia menuruti hawa nafsunya. Jangan. Yang dituruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus as-salatu khairum minan naum. Perintah Allah, perintah nafsu. Oh, nafsu nak tidur nih Pak ya. Kalau ngikutin nafsu, enaknya tarik selimut. Apalagi tidurnya agak larut tadi. Tengok-tengok udah 6:30. Jadi jangan menuruti hawa nafsunya, tapi ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu supaya alam kubur kita terang. Kemudian hadis yang keenam, ayat jatahidah, hendaklah dia bersungguh-sungguh fit ta'ah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, salat sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh karena Allah. Ayat jatahidah fit ta'at, sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menerangkan alam kubur. Yang terakhir, yang ketujuh, wasabi', supaya alam kubur terang, ayuk siro, hendaklah dia memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini termasuk zikir ini. Taklim zikir, la ilaha illallah zikir, salawat zikir, apa lagi? Zikir dalam arti yang luas. Inilah yang dapat menerangi alam kubur. Nah, teruskan. Wal akhirah zulmah. Nah, dan alam akhirat itu zulmah, kegelapan. Sesuai dengan ini 55 ya, 55 poin. Itu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nanti kalau sesuai dengan hadis Nabi, mendukung dia poinnya. Jadi wal akhiratu zulmah, akhirat itu zulmah, gelap. Kenapa? Likasratil ahwal, karena banyaknya perkara-perkara yang menakutkan, yang dahsyat kumpul di padang mahsyar. Ya Allah, ya Allah. Matahari sejengkal. Masa itu keringat orang masing-masing, ada yang sedengkul, ada yang seperut, ada yang sedada.
ada yang seleher, ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Ya Allah. Padahal sebelahnya nggak apa-apa. Ya, akhirat itu gelap. Kenapa? Likasratil ahwal. Karena banyak perkara-perkara yang menakutkan. Kumpul, belum lagi nanti mizan ditimbang, ya Allah. Belum lagi nanti hisab diperiksa. Belum lagi nanti melewat sirot. Kalau jatuh ke neraka, kalau bisa lewat ke surga, kan ngeri ini. Jadi lampunya apa? Akhirat itu gelap. Nah, wasirajulaha, lampu untuk alam akhir supaya terang, supaya selamat, al-amalus soleh, beramal soleh. Jangan mimpi mau selamat di akhirat, beramal soleh malas, berbuat baik malas. Tapi kalau hawa nafsu cukup terus, jangan. Kita nggak kekal ini, ya. Nah, jadi akhirat itu kegelapan. Lampu untuk meneranginya supaya selamat, banyak-banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir wasirat. Sirat itu zulmah, gelap juga. Ya, sirat ini membentang dari padang mahsyar dia ke Ustaz Abdul itu rajin pulang ngaji tuh. Tahu kita jam ini pulang ngaji dia. Jihadnya, jibaku. Jadi sirat membentang, bawahnya neraka. Kalau nanti tembus bisa lewat ke surga. Wasirat, sirat itu zulmah, kegelapan. Wasirajulahu, lampu untuk supaya selamat melewati sirat, al-yakin, yakin. Jadi sirat itu kan membentang, di bawahnya neraka, tembusnya ke surga. Bagaimana ini? Orang macam-macam. Kalau dia waktu di dunia melaksanakan perintah Allah cepat juga dia lewat, kayak kilat menyambar. Kalau di dunia dengan perintah Allah nyantai-nyantai, ya nantilah, duluan aja lah, tenang-tenang, ya nyantai dia, belebek jatuh ke neraka. Nah, jadi sirat ini disebutkan dalam kitab Jawharut Tauhid, tergantung. Kalau dia di dunia cepat melaksanakan perintah Allah, diutamakannya daripada yang lain, cepet udah sampai dia bagikan kilat. Tapi kalau nyantai-nyantai aja, sama nyantai juga, baru ngelangkah kejerumus ke neraka. Nauzubillah min. Mungkin saya dulu Pak ya. Saya akan datang makalah yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa yanfa'u dzal jaddi minal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim.